Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Justru karena kekerasan hatimulah, maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia Allah menjadikan manusia, laki-laki dan perempuan. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi kepada Yesus tentang hal itu. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Siapa saja yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Tapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Mengantuk kah? Selamat pagi. Ya, Bapak Ibu, suster yang terkasih, saya bersyukur hari ini misa di Paroki Babakan. Karena kalau saya misa di seminari, saya setengah mati cari hubungan antara perkawinan dengan anak-anak seminari soalnya. Di seminari itu saya pembina SMP. Jadi setiap hari anak-anak seminari itu mereka membuat bacaan rohani. Yang dulu pernah mantan seminari Tuke ini tahu. Ya. Bacaan rohani dibuat setiap hari dan merenungkan bacaan Injil di hari bersangkutan. Satu kali anak kelas 1 SMP. Pada hari itu kebetulan Injilnya sama dengan Injil yang hari ini kita dengar bersama. Nah, kelas 1 SMP menulis dengan sangat polos dalam bacaan rohaninya. Dia katakan, "Injil pada hari ini mengajarkan saya bahwa nanti kalau saya sudah punya istri,
Saya harus jadi suami yang baik untuk menjaga istri saya. Ini anak satu SMP ini sudah buat refleksi begini. Terus pada bagian akhirnya, jadi niat saya hari ini, saya akan berjuang menjadi suami yang baik. Saya bilang, aduh ini bahaya ini anak ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan suci pada hari ini mau mengingatkan kepada kita sekalian betapa luhurnya nilai perkawinan. Seakan Tuhan itu mau bertanya kepada setiap keluarga-keluarga di sini, apakah keluarga saudara sedang baik-baik saja? Pertanyaan yang baik kita renungkan di awal permenungan ini. Yang datang dengan pasangannya, coba pegang tangan pasangannya. Ibu depan langsung, aduh kita pisah karena kor ini. Yang datang dengan pasangan, coba pegang tangan pasangannya yang duduk berdampingan. Yang belum sah jangan coba-coba ya. Apalagi yang baru ketemu di gereja ini. Tapi coba pegang tangan pasanganmu. Hangat atau tidak tangannya? Hangat atau tidak tangannya? Mungkin lama tidak rasakan pegangan tangan mungkin. Makanya di gereja ini coba pegang tangan pasanganmu. Karena saudara-saudaraku yang terkasih, kasih yang tulus kepada pasangan seharusnya ditunjukkan selama tangannya masih hangat. Mengerti kan? Ya, kasih kepada pasangan yang tulus seharusnya ditunjukkan ketika ia masih ada bersama dengan kita. Jangan sampai ketika tangannya sudah dingin nanti, baru kemudian yang ada adalah penyesalan. Kenapa dulu waktu yang banyak masih diberikan kepada saya tidak lakukan yang baik, yang terbaik untuk pasangan saya. Bacaan hari ini menegaskan apa yang dahulu setiap keluarga-keluarga sebelum sah menjadi keluarga akan diperdengarkan dalam sakramen perkawinan. Apa yang dipersatukan Allah, apa lanjutannya? Ayo coba ulang. 1, 2, 3. Ayo lengkap. Ya, apa ya 1, 2, 3. Tidak boleh diceraikan manusia. Sedari awal Allah itu mendesain bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka ia membentuk seorang insan lain untuk menjadi penolong yang sepadan. Menjadi penolong yang sepadan. Penolong yang dikatakan posisinya tidak lebih rendah ataupun dia lebih tinggi, tapi dia melengkapi. Sebab tugas manusia untuk mengolah Taman Eden itu tidak bisa dikerjakan seorang diri. Maka tugas untuk mengembangkan dunia ini tidak bisa hanya laki-laki saja, tidak bisa hanya perempuan saja. Tapi kehendak Allah supaya keluarga itu terbentuk melalui sakramen perkawinan, itu yang menjadi berkat bagi dunia. Maka mereka yang berani memutuskan untuk masuk dalam bahtera perkawinan, terlepas pasangannya kelemahannya ini, dia kelemahannya ini, tapi bahwa mereka berani meninggalkan itu semua karena saya mau menjadi berkat bagi pasangan saya. Itu yang berharga, bernilai di mata Tuhan. Hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, kita juga mendengar perempuan itu diciptakan dari apa? Yang bapak-bapak yang jawab ya. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Demikian yang diceritakan dalam bacaan pertama. Ini maknanya dalam. Supaya setiap pria, setiap suami selalu diingatkan bahwa
pasanganmu adalah bagian dari dirimu sendiri. Dia bukan sesuatu yang asing yang baru tambahkan, tidak. Tapi dia menjadi bagian dari dirimu yang harus saudara rawat, yang harus saudara jaga. Dan yakinlah, ibarat tulang rusuk itu sebagai pelindung bagi organ dalam kita. Dengan caranya tersendiri, pasangan saudara akan melindungimu. Ada banyak kisah bagaimana teguran istri, perkataan istri itu banyak menyelamatkan suami. Ya, maka begitu dalam ketika dikatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Maka coba kembali melihat perkawinan yang telah berjalan sampai sejauh ini. Apakah di dalamnya masing-masing pasangan sudah menjadi berkat bagi pasangannya? Mungkin ada yang hadir di sini bertanya, terus bagaimana dengan kami yang belum menikah, Romo? Ini hanya omong bagi mereka yang sudah menikah. Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak hanya untuk yang berkeluarga saja pesan ini disampaikan, juga bagi para orang-orang muda, anak-anak, para suster yang hadir di sini. Kita semua juga disampaikan sebuah pesan yang baik untuk kita renungkan bersama. Dikatakan bahwa sedari awal Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan tidak menghendaki perceraian. Tetapi Musa memberikan izin surat cerai. Alasannya kenapa? Karena ketegaran hati. Karena kekerasan hati. Tahu tegar hati toh? Tahu tidak tegar hati? Kenapa kosong wajah ini semua ini? Tahu tegar hati kan? Godaan terbesar, tantangan yang besar dalam kehidupan ketika orang menjadi tegar hati. Orang menjadi keras hati, keras kepala, itu maunya menang sendiri. Tidak mau dengar apa yang menjadi nasihat orang lain, susah diberitahu. Dan ini menjadi hal yang membuat kita ini jauh dibentuk dari apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang jenis ini Bapak Ibu tidak hanya menyerang umat saja, juga menyerang kami para romo. Ketika keras hati, ketika tegar hati. Maka hari ini kita bersama-sama juga merenungkan apakah sifat keras hati, ketegaran hati ada dalam keluarga kita. Sebagai suami istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, apakah ada ketegaran hati itu? Yang padahal baik tapi karena ego kita tidak mau dengar dan menyakiti hati orang-orang di sekitar kita. Mari kita renungkan supaya seminggu ini kita berjaga-jaga. Jangan sampai ketegaran hati, kekerasan hati itu membuat keluarga kita tidak menjadi berkat bagi yang lain. Semoga sabda Tuhan hari ini sungguh-sungguh melunakkan hati kita sehingga keluarga kita tumbuh berkembang dalam iman dan kasih. Tuhan memberkati kita sekalian.